Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala ta'ala 'inda 'azzabil qa'il qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian ahad subuh Masjid Kuba yang insyaallah di pagi hari yang mulia ini, dengan niat yang baik kita berkumpul di tempat yang mulia. Mudah-mudahan segala bentuk pengabdian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan niat tolabul ilmi kita, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan juga limpahan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita di pagi ini. Diawali dengan aktivitas yang baik yang orientasinya adalah taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak banyak orang yang ketika istaiqadha min nawmihi, ketika dia bangkit dari tidurnya, maka Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ketika kita bangun dari tempat tidur kita, yang kita lakukan adalah kita ambil air wudu dan kita sholat semata-mata adalah karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di awal hari ini kita awali dengan bentuk ketaatan, bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taufik dari Allah. Semoga taufik ini senantiasa Allah selalu pelihara sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selaku kita, selaku umatnya di akhir zaman ini senantiasa diberikan istiqomah, diberikan kemampuan untuk senantiasa berpegang teguh mengikuti, meneladani ajaran serta sunnah baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita di akhir pagi ini
ini dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan keberkahan surah Al-Fatihah, semoga segala hajat dan juga niat kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita dari kita akhir balik sampai dengan sekarang mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan juga Allah catat segala niat baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari dari dulu sampai dengan saat ini mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat buat diri kita dan khususnya juga umumnya untuk khalayak banyak insyaallah. Ala hadhihi ya wa ala kulli salihah wa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini sebetulnya sebelumnya kita sudah membahas tentang persoalan atau al-masail as-samaiyah, persoalan samiyah atau eskatologi. Kita bicara tentang hari akhir, kita bicara tentang siksa dan juga nikmat kubur, kita bicara tentang persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak bisa dibuktikan secara empirik, tapi hanya bisa kita imani secara spiritual. Nah, ini keterangannya bisa kita dapati melalui keterangan nas atau keterangan Al-Quran dan Sunnah, yang dimana ini ruang yang harus dipahami dan diimani, tidak harus dianalisis apalagi dibuktikan secara empirik atau secara lahiriah. Karena begitulah agama, harus ada dimensi spiritual, dimensi yang dimana manusia dengan fitrahnya tidak mampu menjangkaunya. Di sini terlihat di mana kualitas manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang Maha Alim, yang Maha mengetahui. Ada ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil, bahwa yang aku berikan kepada manusia adalah hanya sedikit daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak semua maklumat objek ilmu itu bisa dipahami oleh seluruh manusia meskipun tingkat intelektualnya begitu tinggi. Karena memang pada prinsipnya manusia itu harus mengerti bahwa seperfect apapun manusia, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori ayat wa khuliqal insanu dhaifan, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif. Dhaif secara empiriknya, panca inderanya, dhaif secara rasionalitasnya, dhaif secara spiritualitasnya. Pokoknya segala sisi. Kalau dia insan, manusia, itu pada hakikatnya adalah lemah. Al-'ajzu wal idrak, keterbatasan daripada memahami sesuatu, sebetulnya itulah karakter manusia. Karena manusia tidak ada ayat alim sebetulnya, hanya diberikan, dipinjamkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah sekarang kita akan membahas tentang aspek profetik, ya, kalau bahasa kampusnya, yaitu atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan kenabian, tapi kita fokuskan tentang risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah bahas tentang persoalan nubuwah secara universal, nubuwah secara umum, secara kuliah, tidak bicara secara tafsiri, secara spesifik. Bagaimana Nabi Bani Israel misalnya, bagaimana Nabi agama-agama Yahudi bisa, atau agama-agama Nasrani, atau mungkin Nabi yang diutus di bangsa Arab yang terkenal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pagi ini kita akan mengkaji bagaimana kenabian Rasulullah dalam perspektif teologis, dalam perspektif akidah, supaya kita paham betul bahwa kita secara iman tidak hanya kita iman yang wala ya'rif imana, dia tidak mengerti apa yang dia imani, dia tidak paham apa yang dia yakini. Ini yang disebut
iman tapi tanpa ilmu, iman tapi gak mengerti. Seperti orang yang beribadah ya'budullah bighairi ilm, dia ibadah kepada Allah tanpa ada ilmu. Dia iman kepada Allah wa huwa la ya'rifu rabbah, dia tidak mengerti bagaimana Tuhannya. Kaifa yasilu ila rabbih, bagaimana dia bisa sampai kepada Tuhannya wa huwa la ya'rifu rabbah, sedangkan dia tidak mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia bisa cinta kepada nabinya kalau dia tidak mengetahui bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya batasi persoalan yang akan kita bahas kali ini hanya dalam persoalan atau perspektif teologis saja, tidak meluas kemana-mana, tapi nantinya tidak fokus pembicaraannya dan juga kajiannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam iman kita yang paling mendasar, kita tidak hanya ditaklif. Apa itu taklif? Kita tidak hanya diberikan tanggungan oleh Allah, kewajiban oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk mengimani Allah saja. Jadi ayat-ayat atiiullah wa atiiur rasul, ulama sepakat bahwa ayat ini bukan ayat zonni dalalah. Zonni dalalah itu ayat yang memungkinkan banyak tafsir. Kalau kita mendalami studi tafsir, tidak semua ayat Quran maknanya final. Kalau makna Quran semua ayat Quran maknanya final, nggak usah jadi mujizat. Karena ada probabilitas dalam setiap makna-makna Al-Quran dan makna-makna hadis. Pada prinsipnya dalam studi teks itu memang seperti itu. Jadi bahasa itu hidup tidak mati. Dia akan terus berkembang bahasa itu. Kalau kita belajar linguistik, bahwa bahasa itu bergerak sesuai dengan pergerakan peradaban manusia. Yang orang dulu kenalnya bahasanya kongkong misalnya. Orang sekarang bahasanya bukan kongkong meskipun konotasinya sama. Orang dulu misalnya bosan, anak sekarang bete. Itu kan bahasa bergerak, hidup. Yahya layakut bahasa itu seperti itu. Karena bahasa ada seiring peradaban manusia sebagai alat muhawarah untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, karena wahyu Allah sudah menjadi bentuk bahasa dilisankan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu nanti ada yang disebut dengan disiplin ilmu. Karena sudah jadi bahasa. Ini nanti yang jadi perdebatan dalam akidah bahwa Al-Quran yang sudah dalam bentuk bahasa ini itu masih murni wahyu Allah atau tidak? Karena yang disebut dengan murni wahyu Allah adalah fi kitabin maknun. Quran yang ada fi kitabin maknun, yang ada di Lauhil Mahfuz. Maka saya pernah katakan dalil tentang harusnya menyentuh Al-Quran dengan berwudu dalam surat Al-Waqiah ini biasanya sering kita sampaikan, la yamassuhu illa mutahharun. Pada prinsipnya ini bukan hadis yang Quran, bukan ayat, bukan dalil yang Quran harus pakai wudu. Mari kita detail dalam hadis, dalam tafsir. Tidak ada dalam tafsir ayat ini dijadikan dalil untuk bahwa menyentuh harus pakai wudu. Paling tidak para ahli fikih saja yang bilang begitu. Itu pun karena kepepet nggak ada ayat Quran lain. Mau tidak mau harus menggunakan ayat ini untuk menjadikan dalil bahwa masul mushaf harus dengan wudu. Ya, kalau kita bicara secara ilmiah, ilmu linguistiknya ada apa maknanya? Karena lam di sini bukan lam nahi, jangan. Kalau lam nahi itu jangan, larangan. Tapi lamnya nafi, tidak. Di situ domirnya, marjinya bukan ke mushaf yang seperti ini. Layak masuk kembalinya, makna domir di situ bukan kembali ke mushaf yang begini, yang turut campur ala suar wal ayat, yang sudah tersusun dari berbagai surat dan ayat, yang mujalladat sudah dijilid, sudah makhluk dicetak. Tapi di situ balik kepada ayat sebelumnya, fi kitabin maknun, Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, yang tidak bisa disentuh secara fisik. Bahkan di situ bahasanya mutahhar, isim maf'ul bukan isim fa'il. Berarti objek bukan subjek. Kalau orang yang menjadi Quran harus pakai wudu, berarti harusnya subjek.
Anda bisa baca dalam tafsir Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir, itu tafsir terbesar Pak. Hampir 20 jilid tafsir. Sudah merangkum tafsir-tafsir dari zaman Imam Tabari sampai tafsirnya Ibnu Katsir. Di situ dirangkum begitu banyak para ulama mentafsirkan makna-makna ayat Al-Waqiah tentang la yamassuhu illa al-mutahharun. Ini artinya ayat ini tidak tunggal makna, tapi banyak probabilitas maknanya. Begitulah Al-Quran, supaya banyak ijtihad, supaya jalan Allah tidak sempit. Makanya saya selalu bilang, yang mempersempit agama ini bukan Allah, tapi ustadznya. Jadi perspektif saya, Bapak boleh saja atas pendapat dengan saya. Yang mempersempit syariat ini menuju Allah bukan Allah, tapi ustadz yang menjadi. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini ketat. Kayak celana anak ABG ketat. Kalau nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau Allah saja biasa saja. Ada orang yang menyembah bernama Allah bilang Allah biasa saja. Padahal bisa saja yang beribadah subuh hari ini dibinasakan semua. Bisa nggak? Kenapa tidak? Rahmat Allah lebih luas daripada sekedar mereka-mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita lebih Tuhan dari Tuhan sendiri. Jadi yang kadang-kadang kita nggak pernah berpikir tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu rahmat dan sayangnya, meskipun kita tidak pernah memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi kita ini menyembah Allah, ibadah kepada Allah. Tapi dalam keadaan keseharian kita, terkadang dunia itu lebih Tuhan daripada Allah sendiri. Kehilangan duit 1.000 perak, semua keluarga si ibu ngambil. Belum persoalan jabatan, belum persoalan politik, belum persoalan yang lain. Kita kalau sedikit saja salah, Masya Allah. Tapi kita nggak pernah evaluasi ibadah kita semakin hari semakin berilmu atau tidak. Apakah kita semakin hari semakin sedikit mengunjing orang lain? Apakah jangan-jangan ibadah makin meningkat, gibahnya makin doyan, ngomongin orangnya makin doyan, adabnya makin nggak meningkat? Apa selama ini kita ibadah kita itu apa? Ibadah soleh kepada Allah, adab kita tidak dijaga. Bukankah Allah yang pertama mengutus Nabi Muhammad ini untuk menyempurnakan adab dulu? Orang kalau sudah akhlaknya baik, gampang diajarin. Tapi kalau udah terlanjur bangor, susah dibilangin, itu susah diajarkannya. Maka visi-visi yang pertama Rasulullah SAW adalah liutam lima makarimal akhlak, barulah liyu'allimukum dinakum melalui interaksi malaikat Jibril dalam hadis ini. Dikatakan seperti itu. Artinya suluk dulu baru intelektualitas, suluk dulu, perangai dulu, baru aspek kognitif intelektualitas kita untuk bisa sebagai menjadi mukmin yang lengkap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya beberapa kali sering katakan, bukan kita nggak rajin ngaji, kita ini bukan nggak paham tentang baca Quran, bukan. Kita ini bukan yang nggak paham tentang ilmu. Kita ini karena nggak sering nggak pakai adab ketika belajar. Adabnya harus pakai. Kita baca Quran adab nggak dipakai. Kita ngaji adab nggak dipakai. Bagaimana memanfaat? Jadi ilmu hanya sekedar mujadalah saja untuk berdebat. Apakah itu fungsi ilmu? Saya rasa. Jadi yang sekarang bukan yang hilang bukan ilmu, tapi adab. Orang tua anak kepada orang tua hilang adab. Murid kepada guru hilang adab. Bahkan sekarang banyak peraturan-peraturan yang mengharuskan guru itu harus baik terus kepada muridnya sampai kadang-kadang murid semena-mena dengan gurunya. Ini yang ternyata menurut Imam Ash-Sha'rani pernah diajarkan begitu. Ya ini ajaran dulu yang masuk. Kalau kita dulu di pesantren, mohon maaf karena saya orang pesantren. Kalau kita dulu di pesantren itu kalau udah guru masuk, ada berat bicara. Disitulah adab yang ditanamkan di pesantren. Jadi kalau saya masuk ngajar santri, lah dia dapat, nggak ada yang bicara. Di situ dulu awal kita siap menerima ilmu. Kalau nggak sepakat nggak masalah. Satu pun tidak ada yang bicara. Ketika sudah ada guru yang masuk, ada orang yang menyampaikan itu dia kita kalau kita berilmu. Kecuali Anda mempertontonkan ketidakilmuan Anda di hadapan orang lain. Orang semakin berilmu semakin diam, semakin berilmu semakin menghormati orang lain. Bukan semakin berilmu semakin memberontak,
makin banyak mencari kesalahan orang. Kullama ittasa'a fikruhu wa nafsuhu qalla inqahu 'ala nas. Orang semakin luas pikirannya, semakin banyak toleransinya kepada antar sesama. Karena dia tahu begitu luas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi besar Muhammad SAW dalam perspektif teologis bicara tentang persoalan-persoalan keilmuan sedikit akan saya sampaikan, ya. Supaya nanti ada juga hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sebetulnya tiap hari kita dengar. Besoknya kita akan dengar, Pak. Kita masuk bulan Maulid, itu udah banyak lagi orang berkuar-kuar. Bukan cuma berkuar-kuar acara Maulid, bukan, tapi persoalan orang-orang yang lain itu, ya. Nanti kita akan singgung itu sedikit, ya. Yang pertama, tadi saya katakan bahwa ayat atiullah wa atiur rasul dalam studi literasi nas itu bukan zoni dalal, bukan makna yang kurang. Tapi kata atiullah wa atiur rasul maknanya makna tunggal. Bapak nggak boleh mengijtihadkan ayat itu berlebihan. Cukup taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itu akidah mutlak, tidak boleh bergeser. Boleh nggak Ustaz saya hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul? Iman Anda ditolak Allah. Boleh nggak saya hanya taat kepada Rasul saja tapi tidak taat kepada Allah? Iman Anda ditolak. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu qat'i dalalah, tidak boleh tawar-menawar. Ayat-ayat yang pasti tidak ada ikhtilaf di situ para ulama. Karena itu doktrin agama yang paling umum, yang paling sentral. Tidak ada di situ ijtihad-ijtihad. Yang ada nanti wa ulil amri minkum, baru ada. Anda taat kepada para pemimpin Anda. Selama pemimpin Anda tidak menyuruh Anda untuk musyrik, tidak menyuruh Anda untuk melenceng dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti taatnya istri dengan suami. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nisa, sebaik-baiknya istri adalah man yuti'u atau man yuti'u zaujah, yang senantiasa patuh kepada suaminya selama suaminya tidak memerintah kepada hal-hal yang melenceng dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu maknanya perintahnya muqayyad, tidak mutlak. Kalau mutlak itu Pak, udah nggak ada tawar menawar. Kalau muqayyad masih ada catatan syarat. Contoh yang paling contohnya yang sholat itu wajibnya wajib ain. Wajib ain itu artinya setiap personal wajib mengerjakan sholat. Setiap personal, masing-masing individu kita. Kalau sudah yang mukallaf, sudah asal balik. Tapi kewajiban sholat ketika ada mani pakai air, mani ada penghalang, mencegah, ini namanya hukum wad'i dalam usul fikih. Ketika ada mani, maka kewajiban yang tadinya fardu ain secara personal itu akan hilang. Bapak punya hadas besar, maka sholat Bapak tidak masuk dalam kategori takdir. Nanti setelah bersih, akan ada perintah itu datang lagi. Itu maksudnya bahwa perintah itu ada yang bersifat mutlak, ada yang tidak. Perintah itu ada yang selamanya wajib, ada yang tidak wajib. Maka ulama sering sekali berdebat persoalan itu. Apakah setiap perintah itu pasti wajib atau tidak? Maka ulama berijtihad, tidak semua perintah wajib. Ada juga yang perintah tapi kurang tegas, namanya sunnah. Perintah tapi nggak tegas. Yang mengerjain boleh bagus banget, kalau dapat pahala, kagak juga nggak apa-apa, terserah kamu. Itu namanya sunnah. Ada larangan yang tegas, namanya haram. Larangan yang tidak tegas, namanya makruh. Anda kerjakan Anda, ya jelek aja sih begitu. Kalau dosanya kayak haram sih enggak, cuma ditinggalkan alangkah baiknya, makruh namanya. Larangan tapi tanpa ketegasan, namanya makruh. Hukum kan cuma itu, nggak ada yang keenam. Yang keenam itu dalam mazhab Hanafi saja, itu pun makruh dibagi dua. Ada makruh tanzih yang bersih dari unsur haram, ada makruh tahrim yang mendekati unsur haram, bukan haram, mendekati unsur haram. Tidak haram, tidak. Karena haram wal makruh itu sesuatu yang berbeda secara definisi. Tidak sama, nggak bisa dicampur. Kecuali elatnya, alasannya sudah berbeda, maka dia berubah posisi, hukumnya jadi haram. Apalagi ada hukum yang keenam, nggak ada itu. Yang ijtihad baru itu. Dulu ulama mengklasifikasi cuma itu aja. Itu
Imam Asy-Syatibi dalam Al-Intisab, mazhabnya Imam Malik, pernah mengatakan bahwa menjaga agama ini fokusnya hanya 5 yang disebut dengan maqasidus syariah: hifzuddin, hifzun nasal, hifzul mal, hifzul akal, hifzun nasab atau nasab. 5 ini aja. Fungsi syariat diturunkan tujuannya hanya 5 ini. Ini yang disebut dalam studi hukum Islam namanya maqasidus syariah. Tujuan-tujuan kenapa syariat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ayat yang tidak tegas disebutkan Allah supaya para ulama dari kalangan umat Nabi berkreasi dengan ilmunya. Karena kalau tidak begitu, mayufariqul alim wal jahil, kita nggak bisa membedakan mana orang alim mana orang jahil. Maka dibuatlah ayat yang maknanya banyak. Satu lafaznya tapi maknanya banyak. Begitulah kemudian ulama menjelaskan kenapa ada ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Salah satunya itu diberikan pintu, dibukakan pintu supaya para ulama bisa berijtihad, bukan orang bodoh, tapi ulama. Bukan kemudian menjadi fitnah, bukan. Karena ada sebagian yang mengatakan begitu ayat mutasyabih itu jadi bumerang supaya timbul fitnah dalam agama ini. Oh enggak, Allah enggak pernah memerintahkan begitu. Itu hanya manusia yang tidak paham kemudian masuk dalam kategori penafsiran padahal tidak punya ilmu. Masuk dalam hadis Nabi, man fassaral Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang memahami Quran dengan ra'yunya, tanpa ilmu, tanpa pemahaman yang utuh, tanpa bekal yang utuh, maka disiapkan tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di situ ada lam amr masuk dalam fi'il mudhari. Falyatabawwa, meskipun bentuknya mudhari, maknanya perintah. Masuk aja ente ke neraka, ini kira-kira bahasa Jepun. Masuk aja ente dong, untuk penduduk ente sudah ada di neraka. Kalau orang memahaminya serang tangan, ya, memahami bukan serang tangan. Yang pertama mutlak, yang kedua juga mutlak. Apa itu? Iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sepakat, jika ada kelompok yang mengimani Nabi setelah Nabi Muhammad, maka kafir. Kita sepakat itu. Jika ada kelompok golongan firqah atau firqah dalam Islam yang mengimani kenabian setelah Nabi Muhammad, maka dia tersebut termasuk daripada kelompok-kelompok yang yakhruju minal Islam, keluar dari barisan Islam. Kenapa? Karena mengimani Nabi Muhammad termasuk atau include mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada lagi Nabi-Nabi Nusantara. Gak ada lagi nabi-nabi orang sini, kecuali dari akta namanya Nabi, dinamain babanya. Gak apa-apa, ada orang namanya dipanggil Habib, kata saya tadi hidungnya gak mancung. Kita tanya, kita Suriah, bukan dari aktanya begini, yang babanya namain begitu ternyata. Bukan Habib, habis dibilang udah hidungnya ya pesek, yang kulitnya rada habis kayak orang yang layangan, agak putih kan? Masya Allah, kamu orang yang layangan, tengah pulau. Ya, ini jadi kalau tidak ada nabi lagi selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi dalam arti kategori orang yang membawa berita dalam perspektif syariat, saya rasa tidak ada. Karena memang ayatnya yang ya, wa khataman nabiyyin. Cuma sayangnya saking liberalnya tafsiran Quran, bukan tafsiran Quran kita, tafsiran Quran mereka. Karena saya membaca tafsirnya. Karena mereka ini perdebatannya kan begitu. Orang-orang yang mengimani bahwa ada nabi lagi selain Nabi Muhammad itu mengartikan kata persoalannya cuma masalah khataman nabi itu dalam Al-Quran taknya berharokat fathah, bukan berharokat, bukan khatim tapi khatam. Cuma gara-gara beda apa berdebat ulama. Begitulah uniknya bahasa Arab. Maka kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aql. Dalamilah kamu bahasa Arab karena orang yang paham bahasa Arab itu akan cerdas analan, cerdas berpikirnya. Orang yang paham nahwu, orang yang paham. Makanya alat untuk memahami agama ini paling dasar, taklukkan dulu bahasa Arabnya. Gak bisa kita langsung masuk ke konten agama karena Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Maka untuk memahami pintu masuk untuk memahami agama, kuncinya harus menaklukkan bahasa Arab. Makanya di pesantren biasanya begini, ente kok baca apa? Ini saya menjelaskan aja tidak karena banyak fitnah begitu dikata memang orang-orang beragama harus paham nahwu.
memang iya Pak, karena itu kuncinya. Bapak masuk masjid ini kalau dikunci di KM bisa nggak? Maksud saya begitu. Jadi Anda ini berbacaan bicara hadis kan Anda paham nahu. Maksudnya nahu sorot itu ilmu gramatika Arab, kunci pembuka memahami nas-nas Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Jawa. Jadi harus taklukkan dulu bahasa Arab supaya bisa paham apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan Sunnah. Akan bahaya memahami Al-Quran dan hadis tanpa mendalami bahasa Arab yang nanti akan melenceng dari pemahaman intinya. Itu akan bahaya. Ya, karena banyak dalam sejarah, catatan sejarah seperti itu. Bapak tahu kaum Khawarij dalam akidah. Khawarij itu orang yang sering yang mengatakan bahwa murtadul kabair, pelaku dosa besar, itu kafir fitnah. Nah sekarang ada tuh yang begitu, model begitu ada sekarang, penerusnya Khawarij ada. Pokoknya siapa yang melakukan dosa besar, persoalannya Pak, kalau kita mau lebih kembangkan lagi, dosa besarnya yang bagaimana? Yang menurut Khawarij, apa yang menurut perspektif Quran hadis? Kalau perspektif Quran hadis, maka kita harus jujur bahwa ada dosa yang dianggap oleh ulama, disepakati oleh ulama itu dosa besar. Ada dosa yang diikhtilafkan oleh ulama itu bukan dosa besar. Kalau kita buka kitabnya Imam Az-Zahabi, Kitabul Khabair, yang pertama ditulis oleh Imam Az-Zahabi bahwa dosa besar dalam agama itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, amdan atau muta'ammidan. Sudah selesai. Dosa besar secara fisik. Kalau itu sepakat semuanya. Cuma apakah jadi kafir atau enggak? Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad sering pernah debat. Imam Ahmad kan murid, punya sultan yang tadi Imam Syafi'i. Karena muridnya. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Ahmad, hal tarikus salat kafir? Apakah orang yang meninggalkan salat kafir? Awalnya Imam Ahmad bilang iya, yes. Nah masih ada yang terpengaruh tuh dalam ucapan Imam Ahmad, masih ada yang terpengaruh, ya. Masih ada itu kan kalimat keras, Pak. Masa gara-gara ninggalin salat orang gampang buat bilang orang kafir? Apakah Imam Ahmad tidak alim, sangat alim? Cuma sebetulnya memang lagi dialog dengan gurunya aja. Itu lagi istifadah dengan Imam Syafi'i. Kemudian pada akhir diskusi Imam Syafi'i bilang bahwa orang yang meninggalkan sholat wa huwa fi qalbihi iman zarratin, di hatinya masih ada iman sebesar biji zarah, itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara fisiknya dia meninggalkan syariat-syariat Allah selama tidak menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kita faktor sholat akhir waktu atau misalnya paling tidak kita banyak yang umat muslim saat ini ya, itu tidak sholat itu faktornya banyak. Satu, kagak ada ulama di rumahnya jadi kagak ngaji. Yang kedua, males. Nah ini penyakit umum, males. Yang ya udah males aja, kebanyakan paling banyak. Jadi nggak ada yang sampai ingkar kayaknya nggak ada dapat tiap hari jadi pengajian sih ya. Tahu hukumnya wajib, cuman kalau sampai ingkar nggak ada, kayaknya paling males aja. Apalagi sholat yang segan-segan waktunya, subuh, asar sama Isya. Yang kata Nabi, sholatul bardain dakhalal jannah bighairi hisab. Orang yang sholat dua dingin maka akan masuk surga tanpa hisab. Dua dingin ini ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang bukan asar, bukan subuh sama Isya, tapi subuh asar. Kalau subuhnya semua sepakat, karena subuh sholat paling susah. Ya, makanya dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang dapat taufik ya kita sebenarnya alhamdulillah. Bisa aja kan kita mau orang pengilan kan. Ya. Para jemaah sekalian rahmati Allah. Saya mulai masuk bahwa orang-orang Khawarij itu kata Sayyidina Ali, saya kembali lagi fokus. Orang Khawarij itu kata Sayyidina Ali apa? Sayyidina Ali dikafirkan oleh mereka, padahal mereka itu dulu pengikutnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Khawarij itu man kharaja min syi'ati Ali, orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali radhiyallahu wajah. Apa kata Sayyidina Ali tentang paham-paham Khawarij ini? Wa huwa yafhamul Quran. Orang itu paham Quran hanya di tenggorokan saja, tidak sampai ke kalbunya, tidak direnungi, tidak ditadaburkan Al-Quran itu. Hanya dalam
tenggorokan saja. Orang kalau makan cuma sampai sini, biasanya sama batuk dulu, minum. Nah begitu tuh kayak ciri-cirinya orang Khawarij. Quran itu nggak sampai hati. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, Ibnu Taimiyah kan ada dua, ada al-jad, ada as-sib. Al-jad itu engkong, bahasa Gondrong, engkong, baba. Kalau as-sib itu cucu. Taimiyah itu bukan nama orang, bukan nama orang. Itu nama julukan aja, karena dulu ketika Imam Ibnu Taimiyah itu engkongnya lagi ke Solo, lagi ke Saudi, Taimi gitu. Taimah ada cita-cita itu perempuan apa namanya, perempuan yang tua renta namanya Taimah. Ya. Jadi bukan nama, biasanya kan ulama itu nama kota ya. Syekh Nawawi Al-Albani, Syekh Mahfud At-Turmusi dari Pacitan, Syekh Muhammad Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dari Nawa, Suriah Damaskus. Apalagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Asqalan, Mesir. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pakai Habsah, kalau saya kan Kahak. Haytami dari Haytam, Mesir. Kalau Haytami dari Cipunduh. Ya. Nah kalau Haytami besar pakai Habsah itu Haytam dari Mesir. Atau misalnya Imam Abu Zakaria Yahya Al-Ansari, itu sama dari sana. Jadi biasanya disebabkan ilah Qadiyati, nisbat kepada Qadiyati. Nah maka orang-orang Khawarij ini dianggap orang-orang yang memahami bahwa Yaqulul Quran. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Ulumul Tafsir, bahwa memahami Al-Quran itu intinya bukan hanya sekedar tilawah buat arti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ditalkin baca Quran, bukan talkin yang aneh-aneh, talkin yang aneh-aneh. Bisa terbang jalan di atas kapal tikus bisa jalan di atas kapal. Ya, dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus bacanya dia. Bagus direnungin. Uniknya Quran, Pak. Kita dibaca kagak ngeh maknanya. Kagak paham maknanya. Itu dapat pahala. Beda sama zikiran. Kalau zikiran itu kata ulama ya, afdolnya ente zikir ente paham maknanya bro. Kalau Quran mah enggak, al-muta'abbadu bi tilawati, ente bacanya doang biar kata kagak ngeh, pura-pura nangis. Padahal ayatnya ayat surga tapi nangis. Biasanya kan kalau di Mekah ayat-ayat azab nangis kan ya. Ini karena saking enggak paham maknanya, ayat cerita aja nangis. Saking enggak paham maknanya. Itu tetap dapat pahala. Kalau kita lihat definisi Al-Quran. Jadi inti daripada qiraatul Quran kata Imam Ibnu Taimiyah adalah at-tadabbur fi kulli hal. Mentadabburkan Quran dalam setiap keadaan, setiap konteks. Jadi Quran ini hidup, tidak hanya sekedar bacaan seperti novel atau koran. Kalau Quran ini hanya sekedar makruh dibaca, kita nggak bisa membedakan Quran mana makalah, mana tesis, mana skripsi, sama aja bacaan Quran. Maka inti daripada membaca Al-Quran adalah tadabbur Quran. Tadabbur itu artinya, mohon maaf, kalau udah lubang depan bahasanya kan kubul ya, kubul. Kalau dalam bahasa fikih, kalau lubang belakang, dubur ya. Sama nggak sama tadabbur? Sama akar katanya. Burnya. Dubur kan di belakang. Ya. Tadabbur artinya ke belakang. Jadi diulang-ulang gitu loh. Ini kalau kita ungkap secara makna. Jadi dubur kan bahasanya di belakang, cuma konotasinya jelek aja. Kalau dalam fikih. Tapi kalau dalam makna Al-Quran, tadabbur itu artinya membolak-balik. Yang udah dibaca diulang lagi, yang udah dibaca diulang lagi, difahami, direnungi maknanya, diulang lagi, diterapkan dalam hidup kita. Begitu kira-kira. Jadi tadabbur itu kalau bahasa gampangnya merenungi, karena bahasa ini sedikit sekali sinonim. Jadi kadang-kadang kesulitan menerjemahkan bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu miskin sinonim. Saking ada bahasa Arab, kemudian dipakai dalam bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia banyak sekali persamaan katanya, banyak sekali. Kamus terbesar itu hanya bahasa Arab, nggak ada bahasa Inggris paling berapa halaman. Kalau bahasa Arab bisa sampai 20 jilid. Kamusnya doang, satunya aja kita baca muka itu. Apalagi baca sampai 20 jilid yang harganya, setahu saya ada ahli bahasa namanya Dr. Emil Badiaku, orang Palestina tapi orang Nasrani.
bukan orang Islam. Dia nggak kafir, kenapa? Dia bahasa Arab, studi bahasa. Masa orang yang harus paham bahasa Arab dia harus Islam? Kita ada juga. Harus begitu, kan bahasa ini bahasa. Itu kan ya. Jadi ada namanya Dr. Emil Badiano, dia ahli pakar bahasa Arab dari Palestina. Itu kamus-kamus karangan beliau banyak dipakai di sana. Karena saking pakarnya dalam bahasa Arab, menulis buku judulnya saya lupa. Kalau tidak salah judulnya Tajul Arus, kalau nggak salah, atau itu dikarang oleh Az-Zabidi, saya lupa. Kalau Az-Zabidi kan karang itu Tajul Arus sampai 10 jilid. Kalau ini beliau makanya sampai hampir 20 jilid. Kalau beli Pak 10 juta dapat bid second. Mana beli kita 10 juta ya 100.000 aja malas belinya. Malas beli kita. Kita mah kalau beli baju kita pakai mereknya nggak dilepas lagi, dipakai ke masjid. Tapi kalau beli kita, beli ilmu mikirnya 2 kali. Ya. Itu sampai segitunya bahasa Arab luar biasa. Nah maka mengimani Nabi, kita kembali kepada pembahasan, mengimani Nabi Muhammad SAW itu persoalan yang mutlak, tidak boleh diganggu. Nabi adalah Nabi terakhir, la Nabi yang ba'dah, tidak ada Nabi selain Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi itu diutus oleh Allah dari bangsa atau suku Quraisy. Itu harus kita pahami dan sepakati. Nabinya boleh orang Quraisy, nabinya boleh berbahasa Arab, nabinya boleh anak siapa, nabinya boleh emaknya siapa, bapaknya siapa. Tapi dalam agama Islam, Nabi Muhammad diutus ala kafatil khalqi ajmain, seluruh alam semesta, bukan untuk komunitas orang-orang Arab. Hanya saja pada saat itu secara sakofah dan hadoroh Nabi dilahirkan dalam bangsa Arab sesuai dengan prinsip Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan lisaqdin wal arabin wal ajamin, lil jawiin bukan, tapi lil alamin. Apa itu alam? Siapa itu alam? Masih Allah fakul alam. Siapa saja selain Allah alam. Berarti Nabi diutus tidak hanya kepada manusia, bangsa jin, malaikat, tumbuhan, hewan, seluruh orbit-orbit dalam semesta itu dapat rahmat Allah karena diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak hanya manusia, hewan-hewan bergembira diutusnya Nabi Muhammad. Bumi ini tersenyum diutusnya Nabi Muhammad. Ada seorang ulama besar mazhab Maliki namanya Imam Imam yang nulis kitab Asy-Syifa, kalau mungkin bapak ada yang nulis kitab Asy-Syifa ta'rif hukukil Mustafa. Ya, itu Imam kemarin kayak ini. Ya pokoknya itulah nama kitabnya kitab Asy-Syifa ta'rif hukukil Mustafa. Saya lupa nama nulisnya. Pokoknya akhir namanya Al-Yahsibi. Nah dalam kitab itu dijelaskan ketika menjelaskan sirah Nabi itu ketika Nabi lahir, seluruh alam semesta ini itu menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan juga gembira bahwa yafrahuna ala wiladati. Mereka itu bahagia karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sampai ada bundaknya siapa namanya Nabi? Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib. Abu Lahab itu kan Suwaibah, bukan Suhaibah. Kan orang Betawi kadang-kadang jangan jika kagak butuh dikata Suhaibah. Padahal dengarnya begitu, dengarnya. Padahal Suhaibah. Itu kan dimerdekakan gara-gara Arabnya dulu. Makanya ada satu riwayat Abu Lahab, biar kata dia artis Quran. Dia kan artis Quran belum tahu kan? Si ada Abila, sama ininya artis Quran. Ya. Apa namanya ini gimana bawa kayak katanya setiap hari kelahiran Nabi itu diringankan dari azab gara-gara senangnya dengan Nabi besar Muhammad lahir. Cuma pas sudah gede aja lagi saat Nabi baru nih orang yang gunakan bukan nih kurang ajar banget. Bawa agama baru nih kata, bawa syariat baru nih, nggak ngikutin syariat nenek moyangnya. Gitu.
Jadi ingkar aja Abu Jahal. Meskipun semasa dengan Nabi tidak beriman kepada Nabi, bukan sahabat Nabi. Sahabat itu man laqiyan Nabi wa amana bihi. Orang yang bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus pahami itu. Nabi Muhammad betul sukunya Quraisy, betul orang Arab, tapi Nabi Muhammad diutus ala kafatil khalqi ajmain untuk seluruh alam semesta. Dalilnya surat As-Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus ya engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Jadi kita orang Indonesia kena, orang-orang Afrika kena. Orang Afrika dulu zaman dulu namanya Habasyah. Orang Syam kena, Suriah, Palestina, apa lagi? Ya, Damaskus itu kena semua. Jadi semuanya kena dapat rahmatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syariatnya itu siapa yang wajib mengerjakan? Nah ini maksudnya objek syariatnya siapa? Ada yang mengatakan apakah malaikat itu termasuk kena perintah Nabi? Bagaimana Pak? Jibril itu sebetulnya gurunya Nabi atau muridnya Nabi Muhammad? Malaikat Jibril itu sebetulnya gurunya Rasulullah atau muridnya Rasulullah? Kalau kita lihat dalam hadis Jibril, itu yang Nabi mengatakan begini, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, itu hadis populer kan ya? Kalau kita lihat dalam hadis itu kayaknya Nabi Muhammad adalah muridnya Jibril. Tapi kalau kita lihat dari sisi kemuliaannya Nabi Muhammad, seluruh alam semesta ini tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Maka berarti malaikat Jibril sebetulnya bukan gurunya, tapi muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan begini ketika dialog, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Gitu kan? Ditanya. Kemudian juga Nabi Muhammad bilang begini, bahwa orang yang bertanya itu sebetulnya lebih paham daripada orang yang ditanya. Ya. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, ya man Israel, siapa yang orang bertanya tadi? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Sayyidina Nabi Jibril atau yu'allimukum dinah. Sebetulnya Nabi itu sudah mengerti, cuma karena Nabi punya sifat basyariah saja. Jadi kita harus bisa bedain Pak, mana sifat nubuwah, mana sifat basyariah. Jangan cuma gara-gara sifat basyariah Nabi sakit, Nabi dianggap tidak jadi untung. Maka kita harus pahami mana nubuwah, mana basyariah. Nabi juga biasa pernah merasakan sedih, Nabi juga pernah merasakan tersinggung, Nabi pernah merasakan marah karena watak manusianya itu tabi'i, karakteristik yang secara manusiawinya. Tapi dalam konteks kenabian, Nabi Muhammad dijaga dari perbuatan dosa dan salah. Jadi ada sifat Nabi dan Rasul supaya Nabi itu secara lahiriah bisa jadi uswah. Tapi kalau sifat karakternya sama kayak kita, Nabi sedih-sedih, senang-senang, makan apa, lapar-lapar, minum-minum, ngantuk-ngantuk sama. Yang tidak menghilangkan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu yang wajib mengerjakan kata para ulama. Satu, umatnya. Masalahnya, umatnya itu dari kalangan mana? Apakah hanya manusia, bangsa jin, termasuk malaikat? Dalam keterangan lain mengatakan nanti Nabi Isa turun di akhir zaman bersama Imam Mahdi, imam ke-12 Syiah. Lalu dalam paham Syiah, ini memang kabar. Paham Syiah kita ada 5 al-Muntazar yang ditunggu-tunggu. Nah Imam Mahdi turun itu Sayyidina Isa alaihi salam turun. Ada satu riwayat yang mengatakan nanti Nabi Isa ketika turun di bumi yang didatangi itu makamnya Nabi Muhammad dulu. Dan berziarah ke makam Rasulullah, berdoa dan minta diakui sebagai umat. Jadi minta diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kalau baca pernah dengar kitab namanya Nasaibul Iban. Di Nasaibul Iban itu hadis-hadis riwayat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada yang mengatakan Nabi Adam pernah cemburu. Kenapa saya diutus duluan? Kalau saya diutus belakangan, saya pengen jadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur banget.
Agak sholat aja masih ganteng mukanya. Kalau orang dulu agak sholat jadi monyet di depan. Lagi itu masih tampan kan? Agak Jumatan. Emang kamu pernah lihat supir angkot lagi agak Jumatan atau cowok yang di monyet itu? Berubah bentuk pun kagak. Artinya umat dulu mah diazab kontan cash. Tinggal perintah langsung cash. Kontan. Bahkan kita mau karena mulianya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syariat itu diperuntukkan untuk umat Nabi, dan umat Nabi itu sebetulnya sifatnya universal, tidak hanya kalangan manusia, jin, bahkan ada malaikat yang dikatakan oleh ulama, malaikat juga termasuk mukhatabuna ala syar'i, diperintah untuk mengikuti syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang kita paham selama ini mungkin kita nggak pakai pendapat yang sudah, kita pakai yang umum saja. Karena malaikat itu layak Allah Maha Ma'ruf, tidak pernah berdurhaka kepada Allah Subhanahu. Karena malaikat itu makhluk robot, disuruh begitu kagak ya kagak. Makhluk robot gimana? Makhluk perintah. Kalau manusia bukan robot, makhluk nggak tahu, kagak disuruh percaya. Tapi banyak kreasinya, karena kalau banyak kreasinya apa? Timbullah iPhone. Betul kan? Kenapa malaikat kagak bisa buat laptop? Ini mah kita imajinasikan aja. Karena apa pengen disuruh. Kan Jibril pernah ditanya, kemana aja si Jibril, mana saya kok kagak datang. Lah saya nyamperin Anda nih kalau disuruh Allah saja, kalau kagak ngapain? Kira-kira begitu jawaban Jibril kalau Jibril orang sini. Kalau saya nggak disuruh, saya nggak bakal turun Muhammad. Saya ini kan hanya bekerja sesuai dengan perintah Allah. Nah manusia nggak begitu. Manusia diberikan otoritas lebih luas dari malaikat. Makanya bisa berkreasi, manusia ini timbul, bumi ini bisa dirawat. Kan malaikat menantang, kenapa manusia yang hidup di bumi, kenapa nggak aneh aja? Ya kalau ente yang menjadi khalifah di sini, kagak akan ada gedung-gedung yang indah-indah, akan ada bogor. Ya nggak tahu ya, ya nggak akan ada bogor-bogor yang cantik-cantik juga ya. Masya Allah. Ya, itu kata mulianya manusia. Walaupun kalau Bani Adam, Allah memuliakan Bani Adam dan keturunannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir epilognya. Ya, jadi syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang harus dijalankan oleh umatnya paling tidak dua golongan, satu manusia, dua bangsa jin. Lalu malaikat itu tidak ditaklif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariat. Keutamaannya wafat hubungan asalnya anbiya. Nabi Muhammad itu sangat mulia di hadapan para anbiya dan rasul. Saking mulianya bahkan disuruh selawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ustaz, selawatnya bagaimana? Selawatnya boleh selawat apa aja boleh selama nabinya Nabi Muhammad, bukan nabi kita, bukan nabi Indonesia. Selawatnya apa aja boleh selama nabinya Nabi Muhammad. Selama nabinya Nabi Muhammad, selawat apa aja boleh. Oh enggak boleh, karena kaifiat selawat diajarin di hadis. Pasti Ustaz, saya udah tahu jawabannya begitu. Karena kaifiat tata cara selawat diajarin dalam hadis. Nabi itu ngajarin selawat karena ditanya, kalau ada enggak? Beda sama sholat. Kalau sholat, sahabat nggak perlu nanya. Nabi langsung yang ngasih tahu, shollu kama ra'aitumuni usolli, nggak perlu ditanya. Nah langsung Nabi yang ngomong, kenapa? Karena tata cara sholat itu wahyu dari Allah. Kaifiat yang nggak boleh berubah-ubah. Tapi kalau sholawat itu perintah yang fleksibel. Anda boleh mau bagi baik, mau sholawatnya bagaimana juga nggak perlu pakai sholawat Ibrahimiyah. Jadi ada perintah yang saya kuatkan lagi. Ada perintah yang tegas, ada yang tidak tegas. Kalau tata cara sholat, Nabi harus kasih tahu sebelum ditanya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Haji, khuzu anni manasikakum. Harus dikasih tahu. Tapi kalau sholawat, Nabi cuma bilang man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebetulnya dalam kasus sholawat itu nggak terlalu ketat, boleh apa saja boleh. Jangan cuma gara-gara Nabi ngajarin sholat Ibrahimiyah yang lain boleh. Itu sudah tafsiran sempit.
eksklusif. Ya. Boleh apa? Kalau tidak boleh berarti ulama kita semua dosa semua yang sebelumnya. Dia doang masuk surga. Allahu Akbar. Salawat Al-Fatih yang saya baca di mukadimah tadi, Al-Fatih lima publik, itu salawat kebanggaan yang sering diucapkan oleh orang-orang Thariqah Tijaniyah yang mazhabnya Imam Malik di Maroko. Bapak kalau ngomong begitu, jika tak selawat nggak boleh selawat selain selawat Ibrahimiyah di Maroko diusir maksudnya. Ya Allah. Karena di sana satu mazhabnya Maliki, yang kedua Thariqahnya kebanyakan Tijaniyah. Jadi itu ibadah fleksibel kalau selawat itu. Bapak pakai selawat Jibril boleh. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh. Yang nggak boleh itu Allahumma sholli ala Tukimin wa ala ali Tukimin nggak boleh. Karena itu Nabi di sini, bukan Nabi di sana. Jadi ibadah yang fleksibel banyak selawat. Karena Nabi adalah Nabi yang paling utama dari seluruh Nabi-Nabi yang ada pada Nabi terdahulu. Ya. Wa mana amalul iman bi syahadat tauhid. Ingat bahwa tidak iman kita akan sia-sia jika kita tidak mengimani kemuliaan Nabi Muhammad, tidak mengimani apa saja yang datang dari Muhammad, mengingkari apa saja yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian dirahmati Allah, bahwa secara dalam perspektif tauhid Nabi Muhammad adalah satu. Saya ringkas lagi, satu, Nabi Muhammad naik Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad. Yang kedua, syariatnya syariat terakhir, dan syariatnya itu menyempurnakan syariat terdahulu. Yang ketiga, saya tadi menyinggung Quran, bahwa teks-teks Al-Quran itu sebetulnya meskipun lisannya diucapkan oleh Rasulullah, tapi lafzan wa ma'nan min Allah. Dan itu juga tetap bahwa harus melalui klasifikasi ilmu dan harus dijelaskan. Nabi itu tidak menjelaskan utuh, bukan berarti tidak sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Agama itu sudah sempurna, enggak boleh ditambah-tambahin dikata. Karena kalau ditambah-tambahin begini, kalau saya tadi seperti tadi yang saya jelaskan, kenapa ada ayat mutasyabihat? Berarti Allah kebetulan dong jelasin Quran begitu. Tapi nanti kita akan begitu akibatnya. Kenapa Nabi Muhammad masih ada tafsir-tafsir Nabi? Berarti Nabi Muhammad gak sempurna, Islam ini gak sempurna. Di situ dikasih ruang buat manusia yang intelektual, yang orang alim, yang orang-orang memahami Quran dengan tadabbur, dengan tafsirnya, untuk mengungkap makna-makna dan rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Nanti kelihatan kualitasnya, mana yang alim, mana yang betul-betul paham, mana yang tidak. Kalau nggak begitu Pak, semuanya kelihatannya bodoh semua. Kalau semua Al-Quran maknanya final, tidak ada ruang untuk orang alim untuk berijtihad. Yang terakhir, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang bisa, yang bisa memberikan syafaat sebelum Nabi terdahulu. Jadi Bapak banyakkan selawat dan insya Allah tiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya selawat barusan Bapak habis sholat ngintilin imam sampai di kamar kayaknya. Ini mah kalau DWK di rumah. Kalau bisa ngobrol, selawatannya pas Bapak badan doa. Jangan. Itu memingguan namanya, itu mah cukur rambut. Ya, itu kan Bapak cukur rambut itu marhaban. Boleh nggak sih Pak kita puji-puji Nabi Pak? Jangan ragu-ragu loh. Muji Allah saja boleh, yang mau berantem kau nih, bapaknya siapa? Masa muji Nabi boleh? Boleh muji Nabi, kelebihan itu kultus. Ente muji anak ente kelebihan kultus kan? Padahal anak ente yang itu kelihatannya. Kecil begitu. Ini Nabi yang mulia, putih, bersih. Dalam kitab Syama'il, rambutnya sebening, bening. Puji-puji gak boleh. Ya ngurul ali ini sampai kita nangis air mata kita. Ya Allah, kita gak ada iman kalau bukan karena Rasulullah. Kadang-kadang gak masuk akal ya. Kita muji Nabi dilarang, tapi dia muji anaknya kelewatan. Betul? Jujur, makin nular, makin nular kita lah. Kita ulang tahunin Nabi Muhammad gak boleh. Dia ulang tahunin anaknya di hotel kembali. Ini mau lagu apa? Lagu Surem. Oh ya. Maka kalau anak kita
tidak boleh ulang tahun Nabi Muhammad lebih takbir, harus lebih utama kita rayakan kelahirannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin yang gembira, yang senang baca selawat, senang maulid, masuk surganya lebih dulu dari Anda semua. Saya bawa ke akhirat, saya yakin. Orang yang senang maulid, cinta Rasulullah, masuk surganya lebih dulu daripada orang yang melarang maulid. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul bin Abbas Al-Maliki dalam Al-Ilham bil Qawaidil Islam, ya. Jelaskan sini. Kita nggak sia-sia cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja ya, yang bermanfaat kita hari ini.